Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2471 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Di bawah perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Jangan menganggap diri paling benar. Saudara perhatikan orang Farisi ini menganggap dirinya paling benar. Orang kalau sudah menganggap dirinya paling benar, dia melihat orang lain semuanya salah. Saudara. Padahal kita tahu bahwa orang Farisi ini gila hormat, saudara. Mereka hanya ingin dihargai, dihormati karena mereka melakukan kegiatan maupun pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang Farisi ini hanya mau kelihatan rohani. Tapi belum tentu di dalam hatinya benar-benar hidup dalam kebenaran. Kita tahu waktu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, di mana Tuhan Yesus mengusir semua orang-orang yang berjualan di dalam bait suci. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegur siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus begitu marah ketika menyucikan bait Allah? Karena mereka yang notabene adalah tokoh-tokoh agama, mereka mengubah bait suci yang harusnya menjadi rumah doa, mereka jadikan menjadi sarang penyamun. Makanya tidak heran kalau Tuhan Yesus marah besar dan membongkar semua praktik-praktik yang tidak benar yang ada di bait suci pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itulah keadaan orang-orang Farisi yang hanya mau dihargai, dihormati, dipuji karena kegiatan yang mereka lakukan, yang kelihatannya, wah ini kegiatan pelayanan, sangat rohani, tetapi dalam kehidupan mereka seperti kuburan. Di atasnya bagus, tetapi di dalamnya tulang belulang.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hidup seperti orang Farisi ini yang menganggap diri paling benar padahal di dalamnya mereka masih hidup dalam dosa. Yang kedua, saudara, kita belajar jangan sombong rohani. Saudara perhatikan di ayat 11 dan di ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan begini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang Farisi ini menyombongkan kegiatan rohaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen di luar sana sombongnya luar biasa. Karena mungkin dia bergabung di gereja besar, di gereja raksasa, di gereja metropolitan, saudara, dan merasa diri, oh kamilah orang yang paling rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering berjumpa dengan orang-orang seperti itu, saudara. Karena mereka merasa diri, oh kami dari gereja kaya. Lalu menganggap gereja-gereja yang merintis, yang jemaatnya ini masih 2-3 orang, sedangkan mereka pelayanannya sudah ribuan orang, mereka lalu menganggap hamba-hamba Tuhan yang masih merintis itu tidak ada artinya sama sekali. Mereka menganggap, kamu kurang berdoa kali, kurang puasanya kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka menganggap kalau pelayanan mereka sudah banyak jiwa, mereka menjadi sombong rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, saudara jangan memandang rupa. Namanya kita pelayan, bos kita Tuhan. Amin. Jadi pandanglah orang-orang yang mungkin di bawah kita. Saudara pandang mereka sebagai rekan pelayanan. Amin. Jangan menganggap mereka sebelah mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saudara diberkati dengan jemaat yang begitu banyak, saudara, itu bukan karena saudara, itu karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada saudara. Jangan menganggap bahwa orang-orang yang merintis pelayanannya masih sedikit jemaat dan sebagainya, saudara menganggap bahwa rohani mereka di bawah saudara. Saudara ingat, di mana 2-3 orang berkumpul dan 2.000-3.000 jemaat yang berkumpul sama, kehadiran Tuhan itu sama. Dan saudara yang merintis jangan merasa minder. Saudara hamba Tuhan, amin. Jadi jangan merasa kecil, jangan juga merasa diri aduh hina karena pelayanan jemaat yang saudara layani lebih sedikit daripada teman-teman yang lain yang merintis. Saudara jangan minder, jangan rendah diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandang terus kepada Tuhan. Tetaplah setia. Karena yang Tuhan lihat bukan banyak sedikitnya jemaat. Yang Tuhan lihat apakah kita setia. Kalau sekarang belum bisa kita katakan kita setia. Karena kesetiaan itu akan dinyatakan bahwa kita setia kalau kita setia sampai mati. Amin. Karena ada banyak orang yang tadinya rajin melayani, tetapi di tengah jalan saudara mundur, meninggalkan pelayanan. Saya mau bilang itu tidak setia. Orang yang setia kalau dulu pelayanan, sekarang sampai dia mati dia tetap melayani. Itu orang setia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sombong rohani. Saudara perhatikan orang Farisi ini, dia berdoa, dia sudah sombong. Dia merasa diri dia paling benar. Merasa diri bahwa dia rohaninya lebih daripada pemungut cukai ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan sombong rohani. Jangan merasa karena saudara bergabung atau berjemaat di gereja besar, lalu saudara merendahkan teman saudara yang mungkin bergereja, berjemaat di gereja perintisan yang jumlah jemaatnya masih bisa dihitung. Saudara jangan merasa sombong karena saudara ada di gereja kaya, gereja besar,
gereja yang pengikutnya banyak, saudara, jangan. Tetap rendah hati, amin. Karena jiwa-jiwa itu milik Tuhan, bukan milik saudara. Tidak pantas kita menyombongkan diri, sebab itu semua milik Tuhan, amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketika kita belajar, orang Farisi ini merasa diri paling hebat. Saudara perhatikan, di ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa dari orang Farisi ini, dia mau menyombongkan dirinya. Dia merasa diri dia paling hebat. Saudara, ini celaka, saudara. Kenapa? Karena dia merasa mungkin sudah berjasa di dalam pelayanan, karena dia mendapatkan banyak berkat, terus dia memberikan 1/10, saudara, untuk rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia merasa dia paling hebat, lebih hebat daripada pemungut cukai yang datang berdoa di rumah Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan merasa paling hebat. Jangan merasa karena saudara sudah banyak membantu pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan, persepuluhan, sehingga gereja saudara itu menjadi gereja yang luar biasa. Karena bantuan saudara, pemberian saudara, lalu saudara merasa paling hebat. Oh, kalau bukan saya yang sumbang ini, gereja ini pasti tidak berkembang, tidak akan baik, tidak akan bagus seperti yang sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa diri paling hebat. Kalau Tuhan memberkati saudara, memang sudah seharusnya saudara jadi berkat. Kalau saudara memberikan 1/10 untuk Tuhan, itu memang sudah menjadi kewajibanmu. Jangan ungkat-ungkit lagi, saudara, apa yang saudara sudah berikan, karena itu memang kewajiban saudara sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa diri, oh karena saya sudah memberikan sumbangan yang besar, berarti tempat saya harus yang paling depan. Merasa diri paling hebat. Kalau dia belum datang, ibadah belum mulai, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga di daerah-daerah orang-orang yang sudah memberikan sumbangan yang banyak, itu berpengaruh, saudara, di gereja itu. Sehingga dia bisa memutasikan pendeta yang dia anggap, oh pendeta ini mengusik dosanya dia. Karena ada gereja-gereja yang melarang saudara untuk menegur dosa saudara. Karena takut ada jemaat yang karena dia banyak memberikan sumbangan ke gereja tersinggung saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang penjudi, banyak memberikan bantuan ke gereja. Banyak orang menjual narkoba seperti Escobar saudara, memberikan banyak sumbangan ke gereja saudara. Jadi kalau di gereja itu ada hamba Tuhan yang menegur dosa, dikhawatirkan orang-orang yang memberikan sumbangan besar ini tidak lagi memberikan persembahan, membuat gereja maupun jemaat bendahara ini kebingungan. Makanya mereka melarang. Harap Pak Pendeta jangan tegur tentang dosa. Silakan khotbahkan tentang berkat, kesuksesan, pengampunan, tapi jangan menegur dosa di gereja ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali mendengar banyak curhatan hamba-hamba Tuhan yang dimutasi cuma gara-gara khotbah tentang dosa, menegur dosa di gereja, dimutasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa paling hebat. Saudara jangan menganggap karena sudah memberikan sumbangan yang banyak, lalu saudara bisa mengatur pendeta, bisa mengatur gereja dan program-programnya seenak udel saudara. Jangan. Saudara, kalau saudara sudah banyak memberi, tetaplah rendah hati. Amin. Jangan seperti orang Farisi ini yang menganggap dirinya paling benar, yang sombong rohani, yang merasa diri paling hebat
karena punya kekuatan dan lain sebagainya. Jangan mencontoh orang Farisi ini. Kenapa? Karena orang Farisi ini pulang menjadi orang yang tidak dibenarkan karena dosa-dosanya itu. Mari kita belajar dari pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini sudah perhatikan. Dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Makanya dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemungut cukai ini dianggap oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ini adalah pengkhianat bangsa. Karena mereka bekerja kepada penjajah dan menarik pajak yang begitu tinggi. Sebenarnya pajaknya misalnya cuma 1 juta, mereka naikin jadi 10 juta. Mau nggak mau, warga harus bayar. Karena kalau tidak bayar, mereka akan dipenjara. Mereka akan dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh. Karena mereka dianggap mereka melawan pemerintah karena tidak membayar pajak. Semua harta benda mereka akan ditarik. Makanya orang Israel sangat-sangat benci dengan orang pemungut cukai. Dan mereka menyamakan dosa pemungut cukai itu sama seperti dosa orang yang membunuh. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan. Pemungut cukai ini tahu diri. Dia orang berdosa. Makanya dia datang kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita datang kepada Tuhan, menempatkan diri sama seperti pemungut cukai ini. Kita semua orang berdosa. Amin. Tidak ada yang tidak berdosa di dunia ini. Bahkan sekelas hamba Tuhan sekalipun, para rasul, para nabi, hanya Yesus yang tidak berdosa. Selain daripada itu, semua orang melakukan kesalahan. Mereka hidup dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tempatkan diri kita. Kita orang berdosa. Jangan sampai kita sama seperti dengan orang Farisi yang menganggap suci, yang menganggap dirinya paling benar, paling rohani, padahal menyimpan dosa di dalam hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, tempatkan dirimu sebagai orang berdosa yang bertobat. Amin. Yang kedua, sadar diri. Pemungut cukai ini sadar diri, saudara, bahwa dia adalah orang yang tidak layak ada di rumah Tuhan. Tapi sudah perhatikan, Tuhan Yesus menceritakan dalam perumpamaan ini bahwa pemungut cukai ini datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah untuk apa? Untuk berdoa. Artinya dia ada di titik di mana dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini adalah satu kesalahan. Makanya dia datang kepada Tuhan dengan hati yang sadar dan dia mau bertobat sepenuh hati. Amin. Makanya dia datang, dia menangis, saudara, dengan penuh penyesalan diri. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar dari pemungut cukai ini, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Pemungut cukai ini, sebelum dia datang ke bait Allah, ini orang yang arogan. Ini orang yang sombong. Tapi saudara lihat, ketika dia datang di bait suci, dia menyadari dosa-dosanya, dia sadar diri dan mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu dia mau bertobat. Sudah perhatikan, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Farisi yang menganggap dia paling benar, dia merasa diri paling rohani, paling hebat, ternyata dia pulang, dia menjadi orang yang tidak dibenarkan Allah. Karena apa? Karena sifatnya. Saudara perhatikan, pemungut cukai ini yang dicap orang berdosa,
orang yang menjadi pengkhianat, orang yang korup, saudara, ketika dia menyadari dosa-dosanya, dia bertobat, dia sadar diri, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia pulang menjadi orang yang dibenarkan Allah. Amin. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengar ini baik-baik. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus menyadari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita mengambil langkah yang tepat, yaitu kita mau hidup dalam pertobatan. Amin. Setelah itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Amin. Maka saudara akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan orang Farisi ini begitu sombongnya, makanya dia direndahkan. Lihat orang yang berdosa ini, pemungut cukai yang berdosa ini, dia merendahkan dirinya, dia diangkat tinggi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa diri paling benar, jangan merasa diri paling rohani, jangan merasa diri paling hebat. Kita semua orang berdosa. Sadar diri dan hiduplah dalam pertobatan, serta rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat kita. Kalau Tuhan sudah angkat kita, tidak ada satu setan pun yang berani atau dapat menurunkan kita. Kalau Tuhan yang sudah angkat kita, kita akan terus diberkati, kita akan terus diberkati, kita akan terus diberkati, diberkati dan diberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan Yesus, buat mereka berhasil. Hamba berdoa, jamah lawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan. Hamba berdoa biarlah berkat Allah turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bulan Juni nanti renungan pagi ini mengudara tepat berhari ulang tahun ke-7 tahun. Saya mengundang semua pendengar setia dimanapun saudara berada untuk hadir bersama-sama dalam sukacita ini dalam ibadah KKR yang akan kita selenggarakan tanggal 20 Juni 2025 ini. Bapak Ibu Saudara yang mau mensupport, mendukung, mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri, tidak ada yang lain ya, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.